Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Umat beriman yang terkasih, bergaul dengan Yesus, bahkan mendengar saja tentang Yesus, mendengar tentang cerita Yesus, pasti orang dihantar pada kebenaran. Dan itu juga yang dialami oleh Herodes. Ketika dia mendengar tentang Yesus yang sudah sangat tenar, memori kehidupannya langsung berputar. Dia ingat dia punya peristiwa jahat manakala dia membungkam Yohanes, melalui kejahatan juga istrinya yang menyuruh anaknya menari untuk sampai pada kesenangan palsu. Dan kesenangan palsu ini berakhir pada tragedi membenamkan atau membunuh Yohanes Pembaptis agar seakan-akan kebenaran itu akan mati. Tetapi ketika Yesus lahir, Yesus tinggal, Yesus berjalan sambil berbuat baik dan mewarta sabda Tuhan, memori kelabu tentang peristiwa yang Herodes buat terungkap lagi. Artinya apa? Kita kalau bergaul dengan Tuhan Sang Kebenaran, hati nurani kita semakin tajam, semakin diingatkan betapa mulianya kalau kita tinggal dan mempraktekkan kebenaran. Sedangkan orang jahat pun seperti Herodes, dia tetap diingatkan tentang apa itu kebenaran. Maka banyak kali saya ingatkan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus yang setiap minggu menghidangkan diri supaya kita terbiasa hidup dalam kebenaran dan manifestasi kebenaran yang selalu saya tekankan pasti membuat kita semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin bekerja sama. Hanya orang yang tidak cinta kebenaran yang menjauhkan dirinya, tetapi sejatinya orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti hati nuraninya tetap tajam untuk selalu diingatkan bahwa betapa mulianya kebenaran itu yang sekarang hadir secara pribadi dalam diri Yesus, Sang Kebenaran itu. Itu juga yang diseringkan oleh Daud dalam memori kehidupannya lewat kitab Putra Sirak tentang kemuliaan Tuhan yang membela dia manakala dia memperjuangkan kebenaran itu. Dan salah satu wujud kebenaran Yesus sedang hidangkan setiap Jumat pertama dalam bulan. Dia mengajak kita untuk belajar mengasihi seperti dia mengasihi kita. Belajar mengasihi seperti Yesus adalah mengasihi biarpun kadang terluka, mengasihi biarpun kadang terkhianati, mengasihi biarpun kadang berurai air mata, mengasihi biarpun kadang ditinggalkan, mengasihi biarpun kadang punya rasa lelah dan sakit hati. Dan itu yang dibuat oleh Yesus. Sehingga kalau orang cuma mengasihi karena ada sebuah pamrih, mengasihi supaya dikasihi, kita belum sempurna sebagai pengikut-pengikut Yesus. Maka Jumat pertama dalam bulan mengajarkan kita untuk punya spiritualitas kasih, mengasihi supaya orang berbahagia karena praktek cinta kasih kita. Orang kalau mengasihi tetapi kita menyebar gosip, kita belum mengasihi dengan sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan Yesus mengajak kita berdiri di bawah kaki salibnya, supaya darah dan air yang keluar dari lambungnya yang tertikam boleh membasahi diri kita, supaya diri yang terbasahi oleh darah dan air yang keluar dari lambung Yesus mudah-mudahan membuat diri kita bertransformasi, meninggalkan cacat celah
dosa dan kelemahan dan bergeser pada alam kebaikan penuh cinta yang Tuhan sedang hadiahkan kepada kita. Sehingga buah-buahnya adalah kita mempraktekkan cinta yang mendatangkan kasih persaudaraan, kasih penghormatan satu sama lain, kasih kerjasama satu sama lain, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita mendapatkan harmoni, gembira, dan keselamatan. Hari ini juga Gereja Katolik meminta kita memerhatikan semua orang sakit yang ada di muka bumi ini lewat novena Bunda Maria Lourdes. Bunda Maria, Bunda orang sakit. Hari ini hari ketiga saya tiap pagi bersama para suster DSY yang juga kebetulan bernovena tentang wafatnya Bapak pendiri mereka Petrus Joseph Stapelberg, sekaligus mendoakan orang-orang sakit. Kita sebenarnya sedang dilanda sakit. Sakit pertama yang utama dalam hidup kita sebagai orang beriman, kadangkala iman kita rapuh, dangkal, dan masih cinta dunia. Maka kita tetap membutuhkan sentuhan, belas kasihan, dan berkat dari Sang Ilahi. Kita sebenarnya sakit kalau kita masih suka, masih tidak mau berkorban. Maka kita juga membiarkan diri kita dibasahi dan dibasuhi oleh cinta penuh belas kasihan dari Yesus, supaya hidup kita senantiasa punya keikhlasan yang kita ejawantahkan. Dalam bahasa saya, semakin baku tolong, semakin bekerja sama, dan itu termanifestasi mudah-mudahan lewat energi yang gembira dan tumbuh untuk kita membangun paroki kita. Sambil juga kita diharapkan mendoakan semua orang sakit yang ada di paroki kita. Biarkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang penuh belas kasih terjadi dan terselenggara atas mereka. Bahasa saya kepada para suster, orang tidak usah paksa-paksa Tuhan. Sakit adalah sebuah cara Tuhan mendidik kita untuk kita semakin membiarkan belas kasihannya terjadi, dan kita diharapkan semakin menjalankan kehendak yang tercurah atas diri kita. Sehingga kalau kita sembuh, kita diharapkan semakin beriman, dan iman ini terejawanta lewat baku baik, baku sayang, baku bantu untuk hal-hal yang semakin mulia dan maju. Semoga kita mampu berbuat demikian. Amin.